156. Apa kamu belum puas? Sekarang Ricky Mo sudah sangat terampil melepaskan pakaiannya, dengan mudahnya dia menemukan titik sensitifnya. Amanda Mu tidak ingin melakukannya dengan Ricky Mo di situasi seperti ini, namun tubuhnya telah melemas, akhirnya dia hanya membiarkan Ricky Mo melakukannya. Saat dia melakukan hal ini, gayanya sama seperti biasanya, tidak ada kelembutan sedikitpun, namun sangat berhati-hati tidak menyentuh pergelangan kakinya yang bengkak. Mandi kali ini, mandi dengan sedikit lebih lama. Saat tubuhnya digendong keluar oleh Ricky Mo yang hanya melilitkan handuk di tubuhnya, Amanda Mu tidak sanggup lagi untuk membuka matanya, dan langsung tertidur. Keesokan pagi. Saat Amanda Mu terbangun dia mendengar suara samar orang berjalan di dalam kamar. Orang yang berjalan itu sudah berusaha sebisa mungkin memelankan langkah kakinya, namun karena kamar yang terlalu sunyi, Amanda Mu masih bisa mendengar suaranya. Dia membuka matanya, menemukan Ricky Mo yang keluar dari wardrobe dengan mengenakan pakaian formal. Saat dia keluar tatapannya langsung jatuh ke atas ranjang, kebetulan bertatapan dengan mata Amanda Mu yang baru bangun. Ricky Mo tertegun sejenak, kemudian berjalan menghampirinya, sudah bangun. Amanda Mu mendengus sejenak, apa matamu tidak bisa melihatnya? Selesai berucap, langsung membalikkan tubuhnya memunggungi Ricky Mo. Kemarin malam saat pulang, dia dalam suasana hati yang buruk, tapi Ricky Mo masih saja. Semakin dipikirkan semakin membuatnya kesal. Ricky Mo menatap belakang kepala Amanda Mu, raut wajahnya sedikit tidak terbaca. Akhirnya, dia juga hanya berucap dengan datar, aku harus pergi dulu ada urusan, tapi akan kembali dengan cepat. Amanda Mu membalas dengan datar, oh. Ricky Mo tidak menyukai sikapnya yang seperti ini, sedikit mengerutkan alisnya, tangannya sedikit mengepal, kemudian kembali melepaskan kepalan tangannya, langsung bangkit berdiri dan membalikkan bahunya, menciumnya dengan serampangan, akhirnya membuat perasaannya membaik. Ricky, apa kamu belum puas? Jika ada urusan cepatlah pergi. Akhirnya Amanda Mu merasa tidak tahan meledakkan emosinya. Dia bangkit duduk, dan berteriak pada Ricky Mo. Amanda Mu yang baru bangun, rambutnya terlihat sangat berantakan, poni di depan keningnya terlihat lebih berantakan, ditambah lagi dengan wajahnya, terlihat sedikit kekanakan. Ricky Mo tidak hanya tidak marah, malah dia merasa penampilan wanita ini sangat menggemaskan, menyunggingkan sudut bibirnya tersenyum. Amanda Mu merasa pria itu terlihat seperti tidak waras. Mengenai Ricky Mo yang tidak tahu malu, dia tidak akan bisa melakukan hal yang memalukan melebihi Ricky Mo. Dia yang tidak bisa mengalahkan pria itu, maka dia akan mengabaikannya saja. Amanda Mu turun dari ranjang, melupakan kakinya yang terkilir, saat kakinya menapak, muncul rasa sakit hingga membuat keningnya mengeluarkan keringat dingin. Ricky Mo mengerutkan alisnya menghampirinya dan memapahnya, apa kamu seekor babi? Aku bukan babi, kamu sebagai suamiku masa tidak tahu? Balas Amanda Mu dengan tajam. Walaupun dia sedikit bodoh karena menginjak kaki yang sakit, tapi dia tidak bisa menerima makiannya begitu saja. Ricky Mo mengangkat alisnya, tidak mengatakan apapun, namun dia tidak segera pergi, malah berdiri di depan pintu kamar mandi menatapi Amanda Mu yang sedang mandi, seperti takut jika wanita itu kembali menginjak kakinya yang terkilir. Amanda Mu keluar setelah selesai mandi, menemukan Ricky Mo yang sedang melemparkan satu set pakaian olahraga ke atas ranjang. Sedang apa? Pakai ini. Untuk apa kamu mengaturku? Amanda Mu merasa pria ini sedikit pelin-pelan, setengah jam yang lalu mengatakan akan pergi karena ada urusan, namun hingga sekarang masih saja belum pergi, bahkan mengambilkan pakaian untuknya. Ricky Mo tidak berucap apapun, hanya menatap lekat padanya, iris matanya yang hitam terlihat dalam, menatap Amanda Mu yang sedikit tidak menurut. Memikirkan hal ini, dia merasa pagi ini dirinya bertindak sangat semena-mena di hadapan Ricky Mo, yang terus melawannya, namun pria itu malah tidak marah sedikitpun. Apa karena masalah kemarin, dia merasa bersalah, jadi membiarkannya seperti ini. Saat dia sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar yang dibuka. Amanda Mu mendongakkan kepalanya, melihat bayangan Ricky Mo yang menghilang di balik pintu. Akhirnya pergi juga. Akhirnya Amanda Mu memutuskan untuk mengenakan pakaian olahraga yang diberikan Ricky Mo.
Pakaian olahraga yang longgar, ditambah lagi tipe untuk musim dingin, saat dipakai dia terlihat sangat gemuk, tidak terlihat cantik sama sekali, namun dia hanya bisa mengenakan pakaian ini. Saat turun ke bawah, ruang tengah terlihat kosong. Namun, dengan cepat muncul seorang pengawal entah dari mana. "Nyonya muda, kamu ingin makan apa?" "Terserah." Amandamu tertegun sejenak, gayanya mirip seperti Ricky Mo. Amandamu duduk di depan meja makan, sambil menelepon Lucy Sen. "Kemarin malam kamu membiarkan Ricky membawaku begitu saja. Bukankah kita ini sahabat baik selamanya?" "Menjadi sahabat baik selamanya, harus menjamin keamanan nyawa juga. Sekarang Ricky itu bosku, jika aku berani melawannya, bukankah dia akan langsung membunuhku?" Mungkin dia dan Lucy Sen hanya sahabat palsu. Kedua orang itu saling melemparkan ejekan sejenak, kemudian menutup telepon. Muncul sebuah notifikasi di handphonenya. Amandamu melihatnya sejenak, menyadari ada orang yang ingin berteman dengannya di aplikasi chatting. Foto profilnya adalah foto lautan lepas. Nama panggilannya hanya satu kata, "Si". Jari tangan Amandamu terhenti sejenak, kemudian mengabaikan perasaan ragu yang muncul. Sepertinya dia dapat menebak siapa orang ini. Masalah kemarin malam, membuat Amandamu merasa sedikit muak pada Peter Si dan Ricky Mo. Setelah merasa ragu sejenak, akhirnya Amandamu memutuskan untuk menerima pertemanannya. Saat sudah menerimanya, dengan cepat, Si mengirimkan pesan padanya. "Amanda, aku Peter Si." Amandamu tidak langsung membalasnya, Peter Si kembali mengirimkan pesan padanya. "Masalah kemarin malam, aku minta maaf, tidak akan terjadi lagi. Apakah kamu dan Ricky baik-baik saja?" Dia mengirimkan 3 pesan sekaligus, Amandamu tidak membalas semuanya. Sebenarnya dia tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, Amandamu membalas, Akhirnya dia mengerti mengapa Ricky Mo sering membalas pertanyaan dengan, mudah dan praktis, dan juga bisa menghindari situasi canggung yang tidak diinginkan. "Peter Si, baguslah kalau begitu. Aku ingin mencari waktu untuk mentraktirmu dan Ricky makan." Kali ini, tanpa berpikir panjang Amandamu berucap, "Masalah ini kamu tanyakan saja pada Ricky." Amandamu menatap handphonenya dengan sedikit tidak fokus. "Kakak Amanda." Terdengar suara Charles Mo dari belakang tubuhnya. Amandamu menolehkan kepala menatapnya, "Apa sudah makan?" Charles Mo menguap sejenak kemudian duduk di hadapannya, "Sudah. Tadi pagi dia sudah makan, kemudian kembali tidur di kamarnya." "Kamu belum menjawab pertanyaanku kemarin." Tiba-tiba Amandamu membuka mulutnya, seketika Charles Mo membeku. "Pertanyaan apa?" Amandamu berucap dengan pelan, mengenai Katarina. Pertanyaan ini, paling cocok ditanyakan pada Charles Mo. Charles Mo sedikit tercengang, raut wajahnya tidak terbaca, "Dia itu tetangga kamu, sering datang ke rumah kami untuk bermain, dia juga sangat baik." Sejak awal Amandamu sudah menebak jika Katarina memiliki hubungan yang cukup baik dengan mereka. Mendengar Charles Mo berucap seperti ini, dia tidak merasa terkejut. Dia kembali menanyakan pertanyaan yang sangat ingin diketahuinya, "Ricky juga mengenalnya?" "Ya, kakak sepupu juga mengenalnya, saat itu kakak sepupu dan kakakku, dan juga dia, seperti 3 sekawan, mereka sangat baik padanya." Selesai Charles Mo berucap, dia baru menyadari sepertinya dirinya mengatakan hal yang tidak seharusnya dia ucapkan. 157 Karena aku mirip dengan Katarina. Charles Mo mengangkat kepalanya, melihat raut wajah Amandamu dengan berhati-hati. Menemukan raut wajah Amandamu yang seperti biasanya, dia kembali berucap, "Kakak Katarina itu seorang fotografer, pernah sekali saat dia pergi memfoto pemandangan salju, tiba-tiba terjadi longsor salju, tim penyelamat tidak dapat menemukannya." Saat berucap hingga akhir, suara Charles Mo semakin mengecil. Amandamu tertegun sejenak, seketika tidak tahu harus mengatakan apa. "Kapan saat itu?" Amandamu mengangkat kepala bertanya padanya. Charles Mo berucap, 5 tahun yang lalu. "Kakakmu dan dia?" Charles Mo menipiskan bibirnya, menurunkan tatapannya terlihat sedih, "Dia adalah tunangan kakakku." Amandamu membuka mulutnya, seketika terkejut hingga tidak bisa mengatakan apapun.
Dia menundukkan kepalanya melihat sekilas pesan yang dikirimkan Peter Si, jarinya bergerak membalas sebuah kalimat, "Baik, aku akan membicarakannya dengan Ricky." Terjadi longsor salju, tim penyelamat tidak bisa menemukannya, kemungkinan besar pasti sudah meninggal, terkubur di dalam salju, sulit untuk ditemukan. Amandamu merasa sedikit marah, sebelumnya perasaan itu sudah tidak ada lagi. Sejak awal, Amandamu sudah merasakan, Ricky Mo seperti tidak suka jika dia terlalu sering berhubungan dengan Peter Si. Sekarang dia teringat, mungkin inilah penyebabnya. Amandamu kembali bertanya pada Charles Mo, apa aku sangat mirip dengannya? Charles Mo melihat raut wajah Amandamu yang biasa saja, berucap dengan jujur, menurutku sangat mirip. Amandamu terdiam, tidak mengatakan apapun lagi. Sebelum jam makan siang, Ricky Mo telah kembali. Makan siang hari ini pengawal yang membuatnya, sekarang Amandamu sedang terluka, tentu saja tidak memungkinkan untuk memasak. Ricky Mo hanya makan sedikit kemudian meletakkan sumpitnya, Amandamu juga hanya makan beberapa suap, hanya Charles Mo yang makan dengan lahap. Charles Mo langsung pergi begitu saja setelah selesai makan. Ricky Mo dan Amandamu masih duduk berhadapan, tiba-tiba Ricky Mo mengeluarkan suaranya, apa yang ingin kamu katakan? Amandamu mengangkat kepalanya dengan sedikit terkejut, tanpa dia mengatakannya, pria itu tahu jika dia ingin mengatakan sesuatu pada pria itu. Ricky Mo mengetahui pikirannya dari raut wajahnya, tertulis jelas di wajahmu, ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku, ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku. Amandamu mengusap wajahnya, apa terlihat jelas? Amandamu membersihkan tenggorokannya sejenak, apa boleh aku menanyakan apapun? Ricky Mo sedikit menaikkan alisnya, pagi tadi saat dia pergi, wanita ini masih berucap dengan kesal padanya, sekarang dia terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu namun ditahannya, membuatnya semakin mencurigakan. Ricky Mo menyunggingkan sudut bibirnya, tersenyum kecil menatapnya, jika kamu tahu tidak boleh bertanya, maka jangan bertanya. Karena kamu sudah mengetahui niatku, aku tidak boleh bertanya padamu. Amandamu juga ikut menyunggingkan sudut bibirnya tersenyum, menatapnya lurus dengan mata yang berbinar, kamu juga merasa aku mirip dengan Katarina, iya kan? Raut wajah Ricky Mo yang awalnya terlihat santai, seketika menghilang, raut wajahnya terlihat sedikit menggelap, Charles yang memberitahumu. Jika masalah yang sangat ingin ku ketahui, walaupun orang lain tidak memberitahuku, aku bisa mengetahuinya sendiri. Ricky Mo yang mendengar hal itu, yakin 100% jika Charles Mo yang memberitahunya, dia sedikit memicingkan matanya berucap, dia memberitahumu, jika kamu sangat mirip dengan Katarina. Katarina. Panggilannya terdengar sangat akrab. Ricky Mo selalu memanggilnya, Amanda, saat ingin dia pergi menghadiri jamuan makan malam, maka dia akan memanggilnya, sayang. Amandamu merasa dirinya sungguh menggelikan, merasa cemburu pada wanita yang tidak mungkin ada di dunia ini. Amandamu tersenyum kecut, mengerutkan wajahnya tidak berucap apapun. Tiba-tiba Ricky Mo berusaha, menurutku kalian tidak mirip sama sekali. Setelah dia mengucapkan kalimat ini, dia langsung bangkit pergi. Karena mengungkit soal Katarina, Amandamu dan Ricky Mo yang sejak awal memang tidak memiliki hubungan yang hangat, berubah menjadi semakin dingin. Berada bersama dengan Ricky Mo, Amandamu merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Saat malam hari, dia langsung memeluk bantal dan pergi tidur di kamar yang sebelumnya dia tempati. Baru saja dia berbaring di atas ranjang, Ricky Mo datang mencarinya. Dia berdiri di depan pintu, menyilangkan kedua lengannya menatapnya dengan datar, Amanda, kamu ingin tidur pisah kamar denganku. Raut datar Ricky Mo membuat Amandamu sedikit merasa bersalah. Setelah meragu sejenak, dia berucap mencari alasan, kakiku sedang terluka. Aku takut malam hari kamu tidak berhati-hati mengenai kakiku. Ricky Mo yang mendengar hal itu, sudut bibirnya tersungging tersenyum mengejek, kemarin malam saat membuatmu pingsan di kamar mandi, aku bahkan tidak menyentuh kakimu sama sekali, saat tidur bisa mengenai kakimu. Wajah Amandamu memerah, membuka mulutnya, namun tidak menemukan kata yang pas untuk diucapkannya. Dia melemparkan bantal yang ada di sampingnya ke arah Ricky Mo, keluar kamu. Ricky Mo menghindar dengan santai, nada bicaranya sedikit melembut, jangan merajuk lagi, kembali tidur di kamar.
Jelas-jelas dirinya sendiri yang mendatarkan wajahnya seharian, walaupun biasanya dia juga tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun hari ini berbeda, jarang berbicara, raut wajahnya terlihat lebih dingin, dan terkadang terlihat tidak fokus. Saat dia kembali tadi masih baik-baik saja, sejak dia membicarakan Katarina, dia berubah menjadi aneh. Apa pria itu mengira dia tidak menyadarinya? Dia bisa saja menyelidiki semua hal mengenai dirinya dari kecil hingga dewasa, namun dia hanya bertanya padanya mengenai tunangan kakak sepupunya saja, dia langsung menjadi aneh seperti ini. Dia menjadi aneh seperti ini karena wanita lain, apa dia tidak boleh menunjukkan ketidaksenangannya? Di mata pria itu ini sebuah rajukan. Apapun yang dilakukannya itu benar, sedangkan dia menyuarakan sedikit kekesalannya itu termasuk merajuk. Merajuk kepalanya. Semakin dipikirkan Amandamu merasa semakin kesal, tidak mau. Dan juga masalah saat perjamuan hari itu, juga hanya kesimpulan Amandamu. Saat di perjamuan hari itu, kakak hanya menggenggam tanganku, kenapa kamu bereaksi berlebihan seperti itu? Apa yang kamu curigai? Apa yang kamu kesali? Jika kamu marah, maka kamu berkelahi saja dengan kakakmu. Untuk apa menyiksaku? Amandamu semakin merasa tidak diperlakukan dengan benar, suaranya memekik terlihat sedikit memaksa orang. Sangat sedikit orang dan masalah yang bisa mempengaruhi suasana hati Ricky Mo, sedangkan sekelebat tindakan anehnya ini, semuanya berhubungan dengan Katarina. Reaksimu sampai seperti ini, karena sejak awal kamu merasa aku mirip dengan Katarina kan? Dan Peter juga merasa aku mirip dengan Katarina, jadi saat dia mabuk tanpa sadar menggenggam tanganku dengan kuat, kamu mengetahui hal ini, maka dari itu kamu marah. Ricky, kamu tanyakan pada dirimu sendiri, sebenarnya kamu marah pada Peter karena dia menggenggam tanganku, atau marah karena Peter menggenggam tangan Katarina? Kamu mengatakan jika aku tidak mirip dengan Katarina, itu semua kebohongan, kamu membohongiku. Amandamu selesai berucap, perasaannya terasa menggebu, nafasnya sedikit terengah-engah. Dengan wajah yang dingin Ricky Mo berdiri di depan pintu, beberapa saat kemudian dia berucap, kamu berpikir seperti itu. Tidak penting bagaimana pemikiranku, yang terpenting adalah bagaimana pemikiranmu. Amandamu tersenyum kecut, sejak awal saat aku menikah dan masuk ke keluarga Mo, walaupun kamu menunjukkan ketidaksukaanmu padaku, namun terkadang kamu menyentuhku, apa karena aku mirip dengan Katarina? Kali ini, kegelapan yang ada di wajah Ricky Mo menghilang, dan menunjukkan sebuah kepanikan, Amanda, kamu jangan asal bicara. 158 kemampuan bertarung yang tidak bisa diremehkan. Amandamu menyunggingkan sudut bibirnya, tersenyum dengan sangat dingin, kamu tidak berani menjawab, karena kamu tahu dengan jelas, karena aku mirip dengan Katarina, sehingga kamu mendekatiku. Charles Mo pernah mengatakan, jika Katarina bermarga Su. Ricky Mo memperlakukannya dengan baik, dengan spesial, bukan karena dia Amandamu, tapi karena dia mirip dengan wanita yang bernama Katarina Su. Dia selalu menunjukkan padanya, melihat ke wanita lain. Kebaikannya padanya, juga karena memikirkan wanita lain, yang dia bayangkan pada dirinya. Dia tidak pernah memiliki apapun, semua ini milik wanita bernama Katarina Su itu. Walaupun di dalam benak Amandamu sudah mengerti akan semua ini, namun hatinya berharap mendapatkan sebuah penolakan dalam jawaban Ricky Mo. Dia berharap mendengarkan kata, bukan, keluar dari mulutnya. Namun, Ricky Mo tidak melakukannya. Dia membalikkan tubuhnya pergi membanting pintu, dengan bayangan yang terlihat panik. Amandamu mendongakkan kepalanya bersandar pada kepala ranjang, membuka matanya menatap atap yang berukir. Mendongakkan kepalanya, agar air matanya tidak dapat mengalir turun. Amandamu menggunakan tongkat pergi bekerja ke perusahaanmu. Karena kakekmu kembali untuk melihat situasi, seluruh perusahaan terlihat rapi, semua orang terlihat sibuk. Kaki Amandamu terluka, namun tetap diberikan tugas, namun bisa dikatakan lebih santai. Waktu yang sibuk selalu terasa cepat, saat telah menyelesaikan kesibukannya, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Rekan kerja lainnya yang ada di sampingnya sedang membahas akan makan bersama di mana. Mereka melihat Amandamu yang juga masih berada di sana, entah hanya sekedar sopan santun atau bertanya dengan tulus, Amanda, apa kamu ingin pergi bersama? Baiklah, Amandamu berucap sambil tersenyum.
Mereka tercengang sejenak, seperti merasa sedikit terkejut. Namun akhirnya Amanda Mu tetap saja tidak bisa pergi makan bersama mereka, karena Lucy Sen meneleponnya, meminta bantuannya untuk mengantarkan setelan pakaian. Saat mendengarnya Amanda Mu merasa masalah ini sepertinya tidak mudah, apa yang terjadi di sana. Panjang jika diceritakan, yang terpenting sekarang aku terkurung di dalam ruang ganti, dengan telanjang, tidak ada pakaian di tubuhku, bisa saja ada orang masuk ke dalam sini. Suara Lucy Sen terdengar sangat tenang, Amanda Mu merasa sedikit panik, kirim alamatnya padaku, aku akan segera ke sana. Tiba-tiba dia teringat saat Lucy Sen baru memasuki dunia hiburan, dia sering mengeluh dengan Amanda Mu, bagaimana orang-orang itu mendapatkan orang baru, yang sangat tidak tahu malu. Bahkan Lucy Sen pernah mengatakan, biarkan saja keluar dari dunia hiburan, lagi pula aku akan berbaring saja di rumah tidak melakukan apapun, dan juga bisa melewati hari dengan santai. Akhirnya keesokan harinya saat langit bahkan belum terang, dia telah bangun menghadiri banyak acara. Karena dia menyukai akting. Seseorang yang tidak memiliki keinginan apapun, bisa membuat hidup orang menjadi lebih mudah. Namun, jika kamu sudah memiliki benda yang kamu inginkan, memiliki kemewahan, maka kamu akan menjalani perjalanan yang sangat sulit. Sama seperti saat dulu dia menerima Ricky Mo, sejak saat itu, dia tidak pernah melalui jalan yang mulus. Terluka, terjatuh, dicampakkan, semua itu adalah pilihannya. Jika sekarang dia memilih untuk mundur, apa semuanya akan kembali menjadi seperti semula. Amanda Mu tidak memikirkannya lagi, langsung menaiki mobil pergi ke mall, dengan cepat membeli pakaian untuk Lucy Sen. Tempat Lucy Sen pemotretan untuk iklan di sebuah studio sementara, bahkan ruang ganti pun juga dibuat seadanya, sangat tidak aman. Setelah Amanda Mu masuk ke dalam, setelah beberapa lama akhirnya menemukan ruang ganti. Sepanjang perjalanan dia memanggil dengan pelan, Lucy. Akhirnya di sudut ruang ganti yang kecil itu dia menemukan Lucy Sen. Amanda, kamu sudah datang. Suara Lucy Sen terdengar sedikit parau. Saat Amanda Mu baru saja masuk ke dalam, dia merasakan suhu ruang ganti sangat dingin, orang-orang itu bahkan mematikan penghangat, ini terlihat jelas ingin membuat Lucy Sen mati membeku. Amanda Mu memberikan pakaian yang dibelinya ke dalam. Beberapa saat kemudian terdengar suara Lucy Sen, sialan, tanganku membeku, bajunya tidak bisa masuk. Tiba-tiba Amanda Mu merasa dirinya telah khawatir berlebihan. Amanda Mu hanya bisa masuk membantunya mengenakan pakaian. Selesai memakai pakaian, Lucy Sen terkikik berucap, jika kamu seorang pria, aku akan menikahimu. Mimpi saja, Amanda Mu mendengus sejenak, jika aku pria, aku pasti akan mencari wanita sepertiku. Lucy Sen. Saat kedua orang itu akan keluar, terdengar suara percakapan dari luar. Lucy ada di dalam ruang ganti yang mana? Cari saja satu-satu, ruangan ini sangat dingin, ditambah lagi dia tidak memakai baju memangnya bisa bersembunyi di mana. Cara wanita-wanita ini benar-benar berbeda setiap harinya. Aku pernah melihat film Lucy, wajahnya tidak pernah tersentuh pisau bedah, tubuhnya juga bagus, mungkin saja nanti masih bisa disentuh. Lucy Sen mendengar sampai di sini, sudah merasa tidak tahan, ingin melangkahkan kakinya untuk keluar. Amanda Mu menghentikannya, berucap dengan pelan, tunggu mereka kemari. Kemudian hajar mereka, bawa mereka ke kantor polisi, jika kamu keluar sekarang mereka akan kabur. Akhirnya Lucy Sen mundur kembali dengan emosi yang belum mereda. Dengan cepat kedua pria itu menemukan ruang ganti yang terdapat Lucy Sen dan Amanda Mu. Kedua pria itu berjalan beriringan kemari, pria yang berada di belakang membawa kamera. Lucy Sen yang sudah tidak bisa menahannya, langsung memberikan sebuah tinjuan ke arah wajah pria itu. Pria di belakangnya yang membawa kamera melihat hal itu langsung mencoba untuk kabur. Amanda Mu yang membawa tongkat langsung melompat ke arahnya mengayunkan tongkatnya dengan kuat ke atas kepala pria itu. Tidak lama kemudian Lucy Sen telah membereskan dua pria itu, tangannya mencekik satu, kakinya menginjak satu, orang yang membayar kalian untuk mengambil foto telanjangku, pasti orang yang bodoh kan. Hanya untuk sebuah foto, mengeluarkan biaya yang besar. Mendengar Lucy Sen yang berucap seperti ini, Amanda Mu mulai merasa takut.
Untung saja orang yang ingin melukai Lucy Sen adalah orang yang bodoh. Lucy Sen dan Amanda Mu melapor polisi, bersama-sama pergi ke kantor polisi. Setelah polisi melihat tidak ada kerugian pada Amanda Mu dan Lucy Sen, dia kembali melihat kedua pria yang hidungnya telah membiru dan bengkak yang ingin mencuri foto, wajahnya terlihat sedikit aneh. Perempuan zaman sekarang, kemampuannya bertarung benar-benar tidak bisa diremehkan. Kedua orang itu belum menyelesaikan laporan mereka, Ricky Mo dan James Gu telah datang. James Gu terlihat datang dengan terburu-buru, rambutnya sangat berantakan, tubuhnya mengenakan kot, keras sweater turtlenecknya terlihat yang satu mengarah keluar dan sisi lainnya mengarah ke dalam. Saat sampai dia langsung berlari ke hadapan Lucy Sen, bertanya dengan panik, "Lucy, kamu tidak apa-apa kan?" Lucy Sen berdehem sejenak kemudian berucap, "Tidak apa-apa, hanya merasa sangat menakutkan." Amanda Mu merasa sekujur tubuhnya bergetar, walaupun baru saja sudah mendengar Lucy Sen yang berucap dengan nada seperti itu, namun dia masih saja merasa bulu kuduknya berdiri merinding. Namun James Gu berpikir itu benar, jangan takut, aku akan membantumu menghabisinya." Polisi itu membuka suara, "Ini kantor polisi." Lucy Sen menolehkan kepalanya menatap polisi, menghela nafas, berucap dengan lembut, "Sungguh bukan aku yang memukul mereka, tapi mereka yang jatuh sendiri." Membuka matanya lebar berucap omong kosong, yang berucap tentu saja Lucy Sen. "Benar, kami berdua ini perempuan, bagaimana mungkin bisa memukul mereka hingga seperti itu, ditambah lagi dengan kakiku yang seperti ini." Amanda Mu berucap dengan raut wajah bersungguh-sungguh, hingga membuat polisi itu percaya. 159 di hatinya hanya ada dirimu. Polisi muda yang membuat laporan, memiliki pengalaman yang sedikit, Amanda Mu dan Lucy Sen berpura-pura terlihat menyedihkan, membuat mereka bimbang antar percaya dan curiga, sulit mempercayai mereka berdua gadis yang lemah lembut bisa memukul kedua pria itu hingga babak belur. Walaupun sang polisi merasa sedikit ragu, namun dia tahu jika masalah ini memang Amanda Mu dan Lucy Sen yang memukul mereka, dia juga tidak akan mengatakannya dengan jelas, bagaimanapun mereka juga sangat membenci orang seperti ini yang melakukan pelecehan. Banyak masalah, yang bisa dimengerti hanya dengan ucapan, dengan tindakan juga bukan hal yang buruk untuk orang-orang yang kejam agar mereka bisa mengingatnya. Kedua pria yang dipukul itu tentu saja tidak terima. Salah satu di antara mereka berucap, "Polisi, sungguh mereka yang memukulku. Aku bersumpah." Dengan raut wajah yang serius, polisi itu bertanya, "Apa ada bukti?" Pertanyaan ini sedikit rumit. Di depan ruang make-up terdapat CCTV, tapi tidak dengan di dalamnya, orang yang menyewa mereka untuk mengambil foto Lucy Sen untuk menjamin mereka tidak terlihat, orang itu telah mengusir semua orang, di mana mereka harus mencari bukti. Pria itu berucap dengan tidak puas, "Tentu saja kalian sebagai polisi harus mencari buktinya." Amanda Mu menatap orang itu dengan dingin, berucap dengan nada serius, "Kalian boleh memilih untuk menuntut kami." Pria itu langsung mendelik pada Amanda Mu, dan tidak mengatakan apapun lagi. Menuntut masalah kecil seperti ini, hanya membuang uang, jika akhirnya mereka yang menang juga tidak menghasilkan apapun, apalagi mereka hanya disewa, mereka juga tidak ingin mengganggunya. Akhirnya, kedua orang yang mencuri foto Lucy Sen, tidak hanya babak belur karena Lucy Sen dan Amanda Mu, tapi juga harus menyekap di dalam penjara selama setengah bulan. Ricky Mo datang bersama dengan James Gu, saat James Gu sedang berbicara, dia tetap tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Saat keluar, Amanda Mu lewat di hadapannya, tanpa bisa dihindari lengannya ditarik oleh pria itu dengan dingin. Amanda Mu mencoba untuk membebaskan lengannya, namun tidak berhasil, dia mengangkat kepalanya dengan tidak sabar, baru saja akan membuka mulutnya, dia mendengar suara Ricky Mo yang datar, "Tidak apa-apa. Kemarin malam mereka berdua bertengkar," raut wajah Amanda Mu juga tidak terlihat baik, "Kamu pikir aku kenapa? Lepaskan." Paling mengesalkan adalah pria ini masih saja tidak bergerak melepaskan tangannya. Saat melihat seseorang yang disukai, saat dia sedang membersihkan lubang hidungnya pun bahkan terlihat bagus, namun saat melihat orang yang tidak disukai, melihatnya saja sudah merasa sakit mata. Iris mata Ricky Mo tiba-tiba mengecil, emosi dalam tatapannya sulit untuk dijelaskan. 2 detik kemudian, dia melepaskan Amanda Mu.
Amanda Mu langsung berjalan keluar melewatinya. Setelah tiba di depan kantor polisi, dia melihat Lucy Sen diikuti dua polisi wanita di depannya. Beberapa orang membicarakan dan menertawakannya. Amanda Mu berjalan mendekat, terdengar percakapan mereka. "Kamu tenang saja, kami akan membantumu memberi pelajaran pada kedua orang itu. Aku paling benci orang yang menggunakan orang lain. Film barumu akan tayang bulan depan kan? Ayo foto bersama." Amanda Mu tersenyum berdiri di tempat semulanya. Kedua polisi wanita itu masih memiliki pekerjaan lainnya. Selesai foto bersama dengan Lucy Sen, mereka langsung segera pergi. Enak sekali menjadi artis, pergi kemanapun bertemu dengan fans, bahkan mereka membantumu. Amanda Mu berjalan menghampirinya, berucap menggodanya. "Iya," Lucy Sen mencolek bahu Amanda Mu bertanya padanya, "Kalau begitu kapan kamu keluar dari perusahaanmu yang seperti lubang neraka itu, dan menulis naskah?" Membicarakan hal ini, Lucy Sen tiba-tiba mengetuk kepalanya sendiri dan berucap, "Lihatlah ingatanku, waktu itu aku telah menyerahkan naskahmu pada seorang sutradara, sepertinya dia tertarik, tapi karena melihatmu orang baru, dia pasti akan menekan harganya." "Benarkah?" Amanda Mu yang mendengar hal itu, terlihat kesenangan dalam matanya, "Harga bisa dibicarakan nanti." Saat Amanda Mu sekolah dulu dia juga pernah menulis naskah untuk mendapatkan uang, namun kebanyakan bayarannya tidak terlalu tinggi, hanya cukup untuk jajan saja. Film pendek, web drama, film online, menulis dengan tema khusus, semua itu dia pernah menulisnya. Beberapa tahun ini drama yang menegangkan sedang terkenal, dan juga Peter Shi juga selalu berakting di film yang menegangkan. Dia sendiri juga menyukai hal ini, maka dia menulis naskah drama yang menegangkan. Menghabiskan banyak tenaga dan waktunya untuk mencari bahan, terus membaca dan menulis hingga setengah tahun, namun masih saja belum selesai. Sekarang banyak sutradara yang mengatakan, ingin naskah yang menegangkan, aku sudah membantumu menanyakan pada beberapa sutradara, kamu bisa memilihnya, jika harganya tidak sesuai maka jangan dijual. Lucy Sen berucap dengan menggebu-gebu, Amanda Mu yang mendengarnya merasa lucu hingga tertawa. James Gu yang terus diam, saat ini tiba-tiba bersuara, "Amanda, kamu menulis naskah apa? Boleh berikan padaku, aku akan mencari sutradara di perusahaan untuk melihatnya." James Gu memiliki niat yang baik, namun atasannya itu adalah Ricky Mo. Amanda Mu menggelengkan kepalanya, dengan sedikit canggung berucap, "Tidak perlu, terima kasih." Membicarakan Ricky Mo, Amanda Mu baru menyadari jika sepertinya Ricky Mo tidak mengikutinya kemari. Saat ini, handphone Amanda Mu bergetar muncul sebuah notifikasi. Amanda Mu mengeluarkannya melihatnya sekilas, menyadari jika Ricky Mo yang memberinya pesan, "Ada sedikit urusan, kalian tunggu aku di mobil." Jika ada urusan, untuk apa mengirimkannya pesan? Siapa yang mau menunggunya? Amanda Mu langsung memperlihatkan pesan itu pada James Gu, "Ricky menyuruhmu menunggunya di mobil." James Gu juga menyadari, jika ada yang salah dengan nada bicara Amanda Mu. Sebelumnya saat dia berada di perusahaan, menerima telepon yang mengatakan terjadi sesuatu pada Lucy Sen di studio, orang yang meneleponnya tidak mengenal Amanda Mu, namun dia mengatakan Lucy Sen bersama dengan temannya, dia langsung mengetahui jika itu adalah Amanda Mu. Akhirnya, dia juga memanggil Ricky Mo untuk datang bersama. Saat itu dia sangat panik, Ricky Mo juga tidak lebih baik darinya. Mendengar hal ini dia langsung mengambil jaketnya dan pergi bersamanya. Tadi saat baru masuk dia langsung sibuk memperhatikan Lucy Sen, setelah menyadari Ricky Mo juga datang, sepertinya dia tidak berbicara apapun pada Amanda Mu. Apa yang terjadi? Bertengkar lagi. Lucy Sen tanpa bersuara menendang kaki James Gu. James Gu yang sangat mengerti langsung pergi dari sana. Lucy Sen memapa Amanda Mu berjalan keluar perlahan, bertanya padanya, "Kalian berdua belum berbaikan? Masih karena masalah perjamuan itu?" "Bukan," Amanda Mu menggelengkan kepalanya, "karena masalah lain." Melihat raut wajah Amanda Mu yang sedikit sendu, Lucy Sen juga ikut mengerutkan alisnya, namun tetap berucap dengan hati-hati, "Menurutku bos itu baik." Amanda Mu tidak tahu bagaimana bisa Lucy Sen berpikir seperti itu, dia tertawa sejenak, berucap dengan serius, "Aku malah merasa James itu baik." Dia, Lucy Sen menggelengkan kepalanya, tidak bisa berkata-kata.
Amandamu menghela nafasnya, menghentikan langkah kakinya, nada bicaranya tidak pernah terdengar iri, walaupun James terlihat sedikit tidak dapat diandalkan. Namun dia tulus padamu, orang yang punya mata pun bisa melihat hal itu, di hatinya hanya ada dirimu seorang Lucy, tidak ada orang lain, tapi, coba kamu lihat Ricky, apa kamu bisa melihat ada diriku di dalam hatinya? Lucy Sen tertegun dengan pertanyaan Amandamu. Dia merasa Ricky Mo memperlakukan Amandamu dengan baik, dia merasa Ricky Mo adalah orang yang baik. Hanya saja, dia memang tidak merasakan, jika Ricky Mo memiliki perasaan yang mendalam pada Amandamu. 160 dia juga memiliki kebanggaannya sendiri. Seketika Lucy Sen tidak bisa berkata apapun, Amandamu menepuk bahunya berucap, di hati James benar-benar ada dirimu, walaupun tidak tahu apa yang terjadi dengan kalian, jika di hatimu juga ada dirinya, maka cobalah untuk bersama. Aku tahu, raut wajah Lucy Sen terlihat sedih, tapi kita sudah tidak mungkin lagi. Amandamu sedikit terkejut, dia tidak pernah melihat Lucy Sen menunjukkan raut wajah seperti ini. Kedua orang itu berjalan hingga keluar, tubuh mereka bergetas karena angin malam yang bertiup. Sedangkan James Gu yang sebelumnya sudah keluar, saat ini sedang berdiri di depan mobil, terlihat sedang menunggu seseorang. Saat dia melihat Lucy Sen keluar, dia langsung terburu-buru membuka pintu mobil, tersenyum berucap, Lucy, hari ini sangat dingin, cepat masuk ke mobil. Amandamu menolehkan kepalanya menatap Lucy Sen, menyadari semakin ada yang tidak beres dengan raut wajahnya. Diam-diam Amandamu merasa tidak tenang, menarik tangan Lucy, memanggilnya pelan, Lucy. Lucy Sen menatap lurus James Gu, kemudian berjalan ke arahnya. Kenapa lambat seperti anak kecil, cepat masuk mobil, agar kamu tidak kembali. James Gu tanpa sadar mendesaknya untuk masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba Lucy Sen memotong ucapannya, James. Cukup, hari ini kuperingatkanmu, tidak ada kemungkinan lagi untuk kita, lebih tidak mungkin lagi untuk memulai semuanya dari awal, tidak peduli apa yang kamu lakukan, hasilnya akan tetap sama. Tiba-tiba tubuh James Gu membeku, seperti telepon yang ditekan untuk berhenti sejenak, sama seperti itu tangannya tidak bergerak sama sekali saat ingin menarik tangan Lucy Sen. Tangannya dan tangan Lucy Sen hanya berjarak kurang dari 3 cm. Lucy, bicaralah yang benar oke. Walaupun memberikanku hukuman mati, setidaknya biarkan aku mengerti. Katakan padaku kenapa. Awalnya suara James Gu sangat tenang, namun hingga di akhir, dia seperti berteriak, jangan mengatakan omong kosong kamu yang menyukai orang lain dan tidak menyukaiku. Sialan aku sudah mengenalmu selama 24 tahun. Kamu tidak bisa membohongiku. Lucy Sen hanya mengucapkan 2 kata dengan datar, yang membuat James Gu hancur. Aku membencimu. Jelas-jelas hanya 2 kata, namun dapat membuat pria kuat seperti James Gu bergetar. Mengenal dari kecil berarti, saling mengerti satu sama lain. James Gu tidak menemukan kebohongan dalam wajah Lucy Sen. Namun, bagaimanapun dia mencari, dia tidak menemukan tanda kebohongan itu. Belum kata, kenapa, keluar dari mulutnya, Lucy Sen telah membalikkan tubuhnya, berjalan ke pinggir jalan dengan langkah besar, menghentikan taksi dan pergi begitu saja. James Gu sedikit melangkahkan kakinya 1 langkah ke depan, namun detik berikutnya, perlahan-lahan dia menarik kembali langkah kakinya. Kali ini Amandamu merasa sangat kesal dengan kakinya yang terkilir, dengan dia seperti ini, membuatnya tidak bisa mengejar Lucy Sen. Aku akan menyuruh Donnie untuk mengikutinya. Suara rendah yang sangat familiar terdengar dari belakang tubuhnya. Amandamu menolehkan kepalanya, menemukan Ricky Mo yang sudah muncul entah sejak kapan, yang saat ini sedang berdiri tidak jauh dari belakang tubuhnya. Orang yang berdiri di sampingnya, adalah Ketua Qi. Sebelumnya Amandamu datang ke kantor polisi karena Charles Mo, Ketua Qi lah yang menjadi penanggung jawab, jadi Amandamu mengingatnya. Karena kesopan santunan, Amandamu menyapanya sejenak, Ketua Qi. Kesan Ketua Qi bagi Amandamu adalah, pria yang berwajah sedikit galak dan sangat serius. Namun kali ini Ketua Qi tersenyum padanya dan berucap, aku ingat padamu, membuat masalah lagi. Amandamu. Sebelumnya dia datang ke kantor polisi karena Charles Mo, apanya yang membuat masalah lagi. Amandamu menatap Ketua Qi yang berdiri di samping Ricky Mo dengan sedikit marah,
kebetulan Charles Mo juga sedang melihatnya, tatapannya syarat akan senyuman mengejek. Amanda Mu langsung mengalihkan tatapannya. Ketua Qi yang melihat hal itu, berucap pada Ricky Mo dengan pelan, istrimu cantik sekali, perlakukan dengan baik, jangan selalu memasang wajah datarmu. Ricky Mo orang yang selalu tidak mendengarkan ucapan orang lain, kali ini berdehem mengiyakan, Ketua Qi yang melihat aura dingin pria muda di hadapannya ini, sedikit menghela nafas, berucap dengan menggelengkan kepalanya, kembalilah, malam hari sangat dingin, kasus ibumu, walaupun secara prosedur sudah ditutup, tapi tidak denganku, aku akan terus menyelidikinya, hingga aku mati. Membahas mengenai ibunya, raut wajah Ricky Mo sedikit berubah, namun segera kembali seperti biasa. Saat perjalanan pulang, Amanda Mu mengirimkan pesan pada Lucy Sen. Setelah mendapatkan balasan dia baru merasa tenang, kemudian menatap keluar jendela mobil dengan tidak fokus. Masalah mengenai perasaan, seringkali kamu merasa bingung dan tidak mengerti, dan juga hanya sekedar membohongi diri sendiri dan orang lain. Perasaan sendiri, hanya dirimu sendiri yang mengertinya. Saat dirimu merasakan ragu dan tidak yakin pada suatu perasaan, tidak perlu bingung, pasti karena dia tidak mencintaimu, atau kamu tidak mencintainya. Orang yang memiliki perasaan yang tidak terburu-buru, pasti tidak akan sebingung itu. Karena tidak yakin dengan dirinya yang juga mencintai dan sungguh-sungguh sepertimu, jadi kamu akan meragu, tidak tenang, merasa sedih. Sama seperti dirinya saat ini. Karena memperdulikan, maka dia mengejarnya hingga ke akar, memikirkan seberapa penting dirinya di hatinya. Lucy Sen dan James Gu selalu bersama sejak kecil, perasaan yang begitu dalam, juga hanya berjalan hingga ke titik ini. Sedangkan dirinya dan Ricky Mo tidak memiliki perasaan yang dalam seperti Lucy Sen dan James, dirinya bagi Ricky Mo, hanya seorang wanita yang mirip dengan Katarina Su saja. Selama ini, dia adalah orang yang selalu diabaikan. Namun, dia juga memiliki kebanggaannya sendiri. Amanda Mu mengulurkan tangannya menekan posisi yang terdapat jantungnya dengan pelan, sedikit menipiskan bibirnya, tidak memperdulikan maka tidak akan sedih, juga tidak akan menjadi kejam. Amanda Mu menolehkan kepalanya bertanya padanya, kamu mengenal Ketua Qi? Saat ini, Amanda Mu baru menyadari jika kecepatan mobil sangat lambat. Walaupun Ricky Mo terus fokus menyetir, namun sesekali dia mencuri pandang padanya, sehingga tanpa disadari kecepatan mobil menjadi melambat. Mendengar Amanda Mu yang mengajaknya berbicara, tatapan Ricky Mo berkilat, Oh. Amanda Mu hanya bertanya dengan asal saja, tidak benar-benar ingin mengetahui bagaimana dia bisa mengenal Ketua Qi. Sebenarnya orang seperti Ricky Mo, sangat normal jika mengenal seorang polisi, hanya saja mereka berdua terlihat sangat akrab. Kemarin malam Amanda Mu bersitegang dengannya, dia juga tidak menyangka jika Amanda Mu akan secepat ini membuka pembicaraan dengannya, bagaimanapun dia adalah orang yang keras kepala. Tatapannya kemarin malam, terlihat jelas kesedihan dan terluka. Dengan kondisi dan nada bicara yang sama, namun Ricky Mo merasa ada sesuatu yang berbeda dari Amanda Mu. Di mana letak pastinya, dia juga tidak bisa mengatakannya. Amanda Mu belum makan, saat kembali ke rumah waktu masih menunjukkan belum larut, pengawal memanaskan lauk dan mengantarkannya ke meja makan. Amanda Mu dan Ricky Mo duduk makan berhadapan. Amanda Mu telah mengerti dengan sesuatu hal, nafsu makannya menjadi meningkat. Melihat sayur yang disukainya dia langsung mencapitnya ke dalam mangkuknya, terus makan hingga mulutnya terisi penuh, sepertinya suasana hatinya sedang baik. Ricky Mo mengerutkan alisnya, meletakkan sumpitnya, tiba-tiba bertanya padanya, apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi, hingga membuatnya berubah drastis, dalam waktu singkat. Selanjutnya 161 hanya sudah memahaminya saja.